Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Senang berjumpa kembali pada bagian yang kedua dengan tema Tuhan memanggil kita untuk mengampuni. Firman Tuhan diambil dari 1 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai ayat 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Daud dan orang-orang yang bersamanya adalah orang pelarian dari kenyataan yang memahitkan hidup mereka. Mereka mencari tempat perlindungan dan mereka berkumpul di tempat tersebut. Nah, Daud memberi pengaruh baik kepada orang-orang yang datang kepadanya, yaitu pengaruh berproses memulihkan hidup dalam mengampuni. Mengampuni adalah sebuah proses untuk berjalan bersama dengan Tuhan, serta juga belajar mengasihi yang Tuhan kasihi. Jika kita sudah memulainya dengan terang firman Allah dan Roh Kudus, ketika mau menerima mengampuni, maka apa yang harus kita lakukan dalam proses mengampuni? Dalam terang firman Allah dan Roh Kudus, kita diajak untuk melakukan. 1. Lihat selalu ada yang baik terjadi dalam hidup kita yang nyata. Melihat yang baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, membuka hati kita untuk bersyukur. Sebaliknya, mengingat keterlukaan, dikuasai rasa kesal, membuat hati tertusuk dan tidak dapat mengerti banyak hal yang terjadi dalam hidup kita ini. Ternyata dapat patut kita syukur. Itulah yang dikatakan Daud dalam Mazmur 73 ayat 21 sampai 22. Yang kedua, kita diajak untuk melakukan dalam berproses mengampuni, menolong orang yang membutuhkan. Ini adalah komitmen kita untuk memutuskan keegoisan buah dari keterlukaan. Kita sendiri yang putuskan mau menjadi seperti apa diri kita ini. Maka putuskanlah bahwa kita tidak mau sama seperti orang yang sudah membuat saya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sakit hati. Tidak mau sama seperti mereka. Tidak mau tawar hati dan tenggelam karena keadaan yang pahit. Katakanlah, putuskanlah bahwa saya mau berbeda dan saya mau menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan, sekalipun saya dalam proses dipulihkan mau mengampuni. Dengan demikian, kita menggunakan waktu hidup kita secara berkualitas dengan melayani Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam perumpamaan Matius 25 ayat 40, "Raja itu akan menjawab, 'Ketahuilah, waktu kalian melakukan hal itu, sekalipun kepada salah seorang dari saudara-saudaraku yang terhina, berarti kalian melakukannya kepadaku.'" Maka apa yang kita buat di dalam berproses mengampuni, saat kita menolong orang yang membutuhkan, sekalipun orang itu adalah yang terhina, tetapi kita sedang melakukannya melayani Tuhan, melakukannya memuliakan Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan.
mengasihi Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita diajak untuk melakukan tindakan percaya kepada Tuhan, bukan lagi percaya kepada kenyataan yang memahitkan. Sekalipun itu memahitkan, Tuhan selalu menghadirkan orang yang baik, memperhatikan kita dalam kehidupan kita. Walaupun kita mungkin melihat orang ini banyak keterbatasan, tidak bisa menyelesaikan masalahku, tetapi Tuhan menghadirkan mereka untuk memperhatikan kita, menolong kita. Sama seperti Yonatan dihadirkan Tuhan kepada Daud. Selalu ada Tuhan juga yang menolong kita dalam kesulitan. Juga Tuhan selalu menolong keluarga kita, menolong orang-orang yang kita kasihi, hingga tanpa kita sadari di dalam kita berproses mengampuni, ketika kita mengambil tindakan percaya kepada Tuhan, bukan lagi pada kenyataan yang memahitkan, kita melihat bahwa orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, mereka bertumbuh dengan baik. Ternyata bisa juga ya. Nah, dalam kesesakan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan selalu berikan perlindungan, dan Tuhan hadirkan orang yang tepat ada di sekitar kita. Sama seperti Daud diberikan tempat perlindungan, dan juga diberikan Yonatan sebagai orang yang menolong hidup Daud, menguatkan Daud. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita lakukan dalam berproses mengampuni? Kita diajak untuk hidup di dalam doa. Berdoalah kepada Tuhan sebelum bertindak, terutama bila itu adalah suatu tindakan yang penting, karena Tuhan akan menjauhkan kita dari tindakan gelap mata dan mengubah jiwa kita menjadi tenang dalam kesesakan yang memahitkan, sehingga atas terang firman dan tuntunan Roh-Nya yang kudus, kita dapat tahu kemana kita berpijak dan kemana kita melangkah. Daud selalu berdoa, dan ia tidak menerima perintah Allah untuk melakukan pembalasan kepada Saul. Karena itu, Daud melepaskan Raja Saul. Ia bertindak atas perintah Tuhan. Demikian juga dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika kita sudah menerima panggilan Tuhan mengampuni dari segala hal yang memahitkan, maka terimalah panggilan Tuhan itu untuk mau membuka diri mengampuni kepada segala hal yang melukai kita. Maka panggilan Tuhan akan melahirkan kembali kehidupan yang baru, yang memekarkan kehidupan kita untuk terus memuliakan Tuhan. Jadilah pribadi yang memenuhi panggilan Tuhan. Selamat menikmati, memekarkan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus menolong kita semua, memberkati kita dan keluarga kita. Amin.